Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semuanya di sini masih diberikan kesehatan, walaupun kita sedang menghadapi masa-masa pandemi juga. Tak lupa kita selalu bersyukur atas limpahan rahmat karunia Allah sehingga kita bisa berkumpul sehat kembali dalam rangka pembelajaran pada pagi hari ini, mata pelajaran PPKN kelas 8A ya ini, SMP Negeri 1 Surakarta. Oh ya, di sini Bapak mau sapa murid-murid Bapak dulu yang tampan-tampan dan cantik-cantik ini. Ya, diharapkan semuanya on cam ya sampai nanti ketika mata pelajaran telah selesai. Sekalian Bapak mau absen ya satu persatu. Yang pertama ada Eka Putri. Hadir, Eka Pak. Putri. Mana ini wajahnya? Wih, Hadir, Pak. cantik ya. Sip, sip. Selanjutnya ada Putri Setianingrum. Hadir, Pak. Tolong di on cam, Mbak. Mana saya pengen tahu. Oke, bagus. Selanjutnya ada murid Bapak yang tinggi besar, ada Fahri Ramadan. Mana ini orangnya? Masuk ruang vaksin, Ibu Rosalia Mardiati. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Baldan Alvarel. Hadir, Pak. Hadir, Bagus. Pak. Sehat. Selanjutnya ada Hirlan Taufik. Hadir, Pak. Mas Hirlan srekep ya, selalu on cam ya. Ya, selanjutnya ada Sadam Rido. Hadir, Pak. Mana ini? Nggak muncul di layar ini, Mas Sadam. Oh, udah. Selanjutnya ada Wahyu Sidik. Wahyu Sidik. On cam ya, Mas. Walaupun cuma kelihatan separuh nggak apa-apa. Yang penting on cam. Ada Denny Nurwijayanti. Mbak Denny, halo. Ya mungkin ada. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin nanti menyusul joinnya. Selanjutnya ada Alfian Bagus. Hadir, Pak. Oke, on cam ya, Mas. Terus yang terakhir ada Rohmat Denny. Hadir, Pak. Oke. Untuk absensi, apakah ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya ya? Semua, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya langsung saja untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung masuk ke materi, yaitu mengenai korupsi dan hukumannya yang berlaku di Indonesia. Jadi sebelum masuk lebih dalam lagi, Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai korupsi. Apa sih korupsi itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Tindakan merugikan, Pak. Tindak kejahatan. Ada lagi? Maling. Tindakan murka diri. Terus ada lagi? Tindakan Rasuah atau dosa, tindakan Pak. mencuri kekayaan negara, Pak. Terus ada lagi?
Udah. Ya, jadi korupsi itu intinya perbuatan menyimpang. Nah, dari sekian banyak jawaban dari anak-anak semuanya, betul semuanya itu jawaban benar. Tapi akan Bapak luruskan ya. Jadi perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dalam artian di sini perbuatan korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat, publik maupun politisi negeri, pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, terus secara tidak wajar dan secara ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi kata kuncinya tindakan korupsi itu sebuah perbuatan yang tidak amanah seperti itu, tidak dapat dipercaya. Nah, untuk kasus korupsi di Indonesia sendiri ini masih banyak sekali. Bahkan Indonesia itu dalam ranking korupsinya itu melebihi negara-negara di dunia, lebih banyak. Melebihi negara-negara maju ya terutama ya. Karena kasus korupsi di Indonesia sampai sekarang itu masih berlangsung, masih terjadi. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia itu yang lemah seperti itu. Nah, untuk materi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu Bapak akan membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar di sini ada 2 kelompok belajar, yaitu yang pertama saya beri nama kelompok pro, dan yang kedua saya beri nama kelompok kontra, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk kelompok belajarnya udah Bapak siapkan nama-namanya. Langsung saja Bapak sebutkan untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok pro. Ya, kelompok pro di sini udah Bapak siapkan ada nama-nama seperti Eka Putri Wulandari, Putri Setianingrum, Fahri Ramadan, dan Aufarel, dan juga Herlan Tafib. Selanjutnya untuk kelompok yang kontra, udah Bapak siapkan juga nama-namanya ada Sadam Ridho, Sidik Wahyu, Denny Nurwijayanti, Alfian Bagus, dan Rohmadeni. Nah, Bapak mau nanya apakah ada yang belum mendapatkan kelompok ataupun ada yang keberatan dengan kelompok tersebut? Gimana? Silakan dijawab. Tidak, Pak. Oke, berarti semuanya setuju ya? Setuju. Setuju, Pak. Ya. Sebelum masuk lebih dalam lagi, akan Bapak siapkan share screen mengenai salah satu contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Sebentar. Apakah sudah terlihat di gambar layar masing-masing? Belum. Belum, Pak. Sudah sekarang Nih, sudah. lagi. Sudah, Pak. Sabun, Pak, sabun. Ya, silakan Bapak beri waktu 1 menit untuk membaca contoh kasus tersebut. Silakan.
Apakah sudah dibaca semuanya? Sudah, Pak. Oke, akan Bapak stop sharing ya. Sebentar. Nah, itu tadi salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia dari sekian banyak kasus yang telah terjadi. Maka di sini akan Bapak tarik kesimpulan sebuah rumusan masalah, yaitu apakah seorang koruptor yang melakukan kejahatan korupsi di Indonesia layak untuk dihukum mati. Nah, jadi maka dari rumusan masalah itu kembali lagi ke kelompok masing-masing. Kelompok satu yaitu kelompok pro tadi, Bapak beri kata kunci setuju. Kelompok dua, kelompok kontra, Bapak beri kata kunci tidak setuju. Jadi, kelompok satu, kelompok pro itu setuju apabila koruptor dihukum mati di Indonesia. Sedangkan kelompok kontra itu tidak setuju apabila koruptor dihukum mati di Indonesia. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bagus, bagus, bagus. Ya, langsung membentuk kelompok saja dari teman-teman. Disiapkan, setiap kelompoknya ada koordinasi. Ada koordinasi juga ada harmonisasi. Dijaga komunikasi dan interaksinya setiap kelompok. Langsung masuk ke agenda materi kelompok ya. Untuk pertama, Bapak ingin mendengarkan argumentasi dari kelompok setuju, yaitu kelompok pro. Setuju apabila koruptor dihukum mati di Indonesia. Alasannya karena kan Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Izin memberikan argumen, Pak. Siap, monggo dipersilahkan, Mas Ya. Balkan. Pelaku korupsi atau koruptor harus dihukum mati. Saya setuju dengan adanya pelaku korupsi dihukum mati karena kejahatan korupsi di Indonesia telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar, khususnya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, korupsi juga merugikan keuangan negara, tetapi juga kejahatan korupsi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga korupsi ini betapa besar dan luar biasanya bahaya yang ditimbulkan akibat dari adanya kejahatan ini. Sehingga sangatlah wajar jika kejahatan korupsi ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa juga. Ini salah satunya dengan diberikan hukuman mati. Demikian Pak argumen dari saya. Baik, terima kasih Mas Balkan. Ini masih ada waktu. Mungkin dari anggota kelompok pro yang lain mau menambahkan. Silakan. Saya mau menambahi, Pak. Monggo dipersilakan. Saya setuju soal hukum korupsi itu harus dihukum mati. Saya pernah baca di suatu artikel gitu, pada hari korupsi itu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa koruptor bisa dihukum mati jika rakyat mengkehendaki. Nah, hukum mati bagi koruptor itu dinilai sah apabila hukum mati untuk
penerapannya sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi Tipikor. Jadi menurut saya korupsi itu sah-sah saja jika ada hukuman matinya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Masih ada sedikit waktu mungkin dari anggota kelompok yang lain selain Mas Baldan dan juga Mbak Putri. Saya, Pak. Silakan. Jadi begini, Pak. Ada pepatah mengatakan lebih untung menjadi koruptor dibanding mencuri. Kalau kita melihatnya sekarang itu koruptor di Indonesia itu lebih aman dibanding pencuri-pencuri di bawahnya. Karena apa? Pencuri sebelum dia melakukan tindakan, dia akan berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan tindakan itu. Berbeda dengan koruptor. Koruptor, mereka sudah punya orang dalam, mereka sudah punya orang-orang di mana nantinya akan dibayar dan memudahkan mereka untuk. Jadi menurut pandangan saya, koruptor ini harus ditindak secara tegas, di mana diadakan hukum yang lebih kuat, hukum yang lebih membuat mereka jera, yaitu hukuman mati. Jadi saya setuju sekali untuk koruptor ini dijadikan hukuman mati. Baik, terima kasih. Pendapat dari Mas Herlan. Ada sedikit waktu, mungkin ada tambahan lagi atau bisa dicukupkan. Saya, Pak. Gimana? Oh iya, silakan. Saya setuju apabila upaya penanganan korupsi dengan hukuman mati. Karena korupsi di sini terutama mengenai kasus Setia Novanto yang melakukan korupsi proyek KTP elektronik sebesar 2,3 triliun, tentunya dalam hal ini merugikan keuangan negara. Tetapi juga hal itu juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga penanganan korupsi dengan hukuman mati menjadi alasan utama untuk memberikan efek cegah kepada pejabat publik yang lain agar tidak melakukan tindakan korupsi. Apabila dengan adanya hukuman mati, pejabat akan berpikir 1000 kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi beberapa pendapat di kelompok pro ya. Ini berhubung waktunya yang diberikan sudah habis. Langsung saja Bapak beralih ke kelompok kontra. Silahkan untuk komen. Waktunya masih sama, kurang lebih 5 menit. Silahkan. Ada yang menyampaikan? Izin menyampaikan sedikit argumen dari saya, Pak. Kalau menurut saya Silakan. hukuman mati bagi koruptor itu saya tidak setuju. Dikarenakan apa? Dikarenakan melihat sisi kemanusiaannya juga. Jadi jika koruptor itu dihukum mati, berarti kita juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A tentang hak hidup. Karena setiap orang itu mempunyai hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. Jadi untuk hukuman mati itu tidak menyelesaikan masalah. Terus hukuman mati, koruptor tidak harus dihukum mati, bisa dihukum seumur hidup. Jadi bagi koruptor nanti bisa memberikan kesempatan untuk bertobat atau memperbaiki perilakunya yang telah menyimpang. Jadi
Saya tidak setuju dengan hal itu karena salah satunya melanggar konstitusi kita, melanggar undang-undang pasal 28 dan juga melanggar nilai-nilai Pancasila pada sila kemanusiaan. Itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahi. Izin menjawab, Pak. Saya akan menambahkan argumen tentang Rahmat Gani Alfonsi. Memang benar, saya juga tidak setuju terkait upaya tindakan hukuman mati bagi koruptor. Karena apa? Dengan begitu, jika hukuman mati, itu saja akan melenyapkan suatu kasus, bukan hanya untuk berkurangnya kasus, dan itu mungkin kerugian juga tidak akan kembali lagi. Nah, mungkin dari undang-undang saja belum tertera terkait hukuman mati bagi koruptor, hanya tertera tindakan pidana, maka hanya untuk menimbulkan efek jerah saja. Seperti itu. Izin menambahkan, Pak. Saya tidak setuju bahwa koruptor itu dihukum mati. Kenapa? Wacana hukum mati ini sebenarnya adalah proses kemunduran dari negara itu sendiri, Pak. Kenapa? Untuk sistematika penghukuman koruptor sebenarnya sudah ada. Kenapa harus ditarik kesimpulan untuk memilih wacana hukuman mati ini, Pak? Yang kedua, kita analogikan. Sudah ada tindakan kejahatan yang jelas-jelas terpampang untuk dihukum mati. Contohnya tentang narkoba, Pak. Nyatanya di Indonesia peredaran narkoba masih tetap tinggi, Pak. Jadi kita cari jalan tengahnya, tidak harus hukuman mati, karena hukuman mati itu seyogyanya menyalahi HAM, hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini, Pak. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Dari studi hukum, saya di sini kontra mengenai hukuman mati bagi koruptor. Dari studi hukum mati seperti yang di Kanada, itu hukuman mati itu tidak menimbulkan efek jerah, bahkan mencerminkan kegagalan sistem pemerintahan. Bahkan beberapa negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati itu menandakan ini untuk mengakhiri eksekusi hukuman mati karena tidak efektif untuk sebagai efek jerah, Pak. Terima kasih. Begini, Pak, saya juga tidak setuju bahwa hukuman mati itu diterapkan bagi koruptor. Karena apa? Mungkin di Indonesia sendiri kan undang-undang tentang hukuman mati bagi koruptor itu belum ada. Yang masih ada hanya untuk pengedar narkoba. Jadi itu tidak bisa diterapkan di negara kita. Dan juga hukuman mati itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Dan setiap manusia yang melakukan kesalahan itu berhak untuk memperbaiki diri. Kemudian alternatif solusi saya untuk pelaku korupsi ini itu hukumannya bisa diganti dengan pemiskinan ataupun hartanya bisa diambil semua, itu bisa dikelola negara. Dan juga untuk pelaku korupsi ini nanti bisa untuk bahasanya mengawali hidupnya dengan berusaha bisa lebih baik lagi. Udah itu aja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok kontra. Sangat bagus sekali kelompok pro maupun kontra, jawabannya sangat bervariatif dan sangat aktif semuanya. Terima kasih. Nah, jadi bisa aktif juga dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Itu tadi sedikit argumen ya. Sekarang akan Bapak beri sampai kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kelompok pro
nanti ditanggapi dari kelompok kontra, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk yang pertama, silahkan dari kelompok kontra terlebih dahulu menanggapi dari kelompok pro apa yang sudah disampaikan tadi, dan juga topik dari kelompok pro juga silahkan ditanggapi. Karena setuju dengan hukuman mati, silahkan kelompok kontra kembali. Bapak beri waktu kurang lebih 3-4 menit, silahkan. Izin menanggapi, Pak. Monggo, silahkan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa justru di sini korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan peri kemanusiaan. Karena korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, tetapi jutaan manusia di Indonesia ini. Dengan melihat realita kasus tersebut, tentunya dapat merusak hak hidup jutaan manusia dengan berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, maka hukuman mati itu perlu untuk dilakukan. Kemudian dari pendapat kontra tadi juga menyebutkan bahwa hanya memberikan efek jera. Namun hukuman mati di sini dapat menjadikan efek cegah kepada pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi lagi, seperti itu, Pak. Baik. Mbak Eka ini kelompok pro ya, silakan ada yang mau menambahkan dari kelompok pro dulu menyanggah dari kelompok kontra. Ya, izin menambahkan Pak, mengenai bahwa kalau pelaku korupsi itu melanggar HAM, pelaku korupsi dihukum mati itu melanggar HAM. Menurut saya itu tidak melanggar HAM, karena merujuk pada pendapat dari Komnas HAM bahwa hukuman mati itu diterapkan bagi pelaku pelanggaran HAM berat, misalnya pembunuhan massal atau seperti genocide itu sepertinya. Sedangkan koruptor itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Jadi sah-sah saja jika pelaku tindak korupsi ini dihukum mati. Begitu, Pak. Baik, masih ada waktu. Silakan dari kelompok pro untuk menanggapi dari kelompok kontra atau kelompok tidak setuju. Ada yang lain? Izin menanggapi, Pak. Silakan. Menurut pandangan saya, pelaku korupsi ini memang harus dihukum mati. Karena apa? Korban yang ditimbulkan dari korupsi ini dari masyarakat itu banyak sekali, Pak. Bukan cuma 1-2 orang, tetapi beribu-ribu jiwa. Jadi dampak yang dia akibatkan dari korupsi ini besar. Jadi perlu penanganan khusus di mana korupsi ini bukan kejahatan yang kecil, Pak. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Dapat dari kelompok pro terhadap kelompok kontra mengenai korupsi ya. Untuk selanjutnya akan Bapak kembalikan lagi dari kelompok kontra. Silakan berpendapat mengenai apa yang sudah disampaikan dari kelompok pro tadi. Silakan, ada yang mau berpendapat dari anggota kelompoknya? Izin menanggapi, Pak. Saya sangat tidak setuju apa yang telah dikatakan Mas Baldan, Mbak Eka, dan Mas Herlan. Karena di Indonesia ini, kita itu juga ada undang-undangnya juga. Ada yang mengatur tentang kehidupan, bagaimana cara menghukum para tindak pidana korupsi. Sedangkan pada undang-undang itu telah disebutkan bahwa hak untuk hidup dan untuk keberlangsungan hidup individu. Nah, dengan itu kita tidak boleh semena-mena membuat aturan sendiri. Jadi harus ada dasarnya gitu. Dan tindakan untuk menghukum mati itu sangat tidak berkemanusiaan.
Dan koruptor itu juga menurut saya tidak merupakan tindakan apa itu tadi, Mas Baldan tadi, tindakan seperti genosida ya, karena belum ada karena itu bukan tindakan memusnahkan seseorang atau individu dari suku atau ras gitu. Jadi kalau kita ingin mengadakan hukuman mati untuk koruptor, itu harus ada dasarnya. Jika dasarnya itu sendiri tidak menghendaki, ya tidak boleh gitu. Dan itu juga melanggar hak asasi manusia juga. Itu cukup. Ada tambahan lagi dari kelompok kontra mengenai hukuman mati korupsi. Silakan kalau masih ada tambahan. Oke, baik Pak. Jadi menurut saya hukuman mati itu tidak efektif. Karena apa? Hukuman mati itu nanti hanya akan mengurangi jumlah orang yang melakukan korupsi itu sendiri. Jadi solusinya itu bisa nanti koruptor itu bisa dibuatkan sebuah sebuah tempat karantina ataupun sebuah tempat koruptor itu dibuat dalam satu komunitas, dijadikan satu, itu nanti ada kayak penyuluh ataupun guru yang memberikan sosialisasi ataupun bisa memberikan penyuluhan bagi mereka tentang begini pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan dan juga pekerjaan yang sesuai norma dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan juga di negara kita sendiri. Kemudian setelah itu mereka bisa mengawali hidupnya dengan nol, mereka bisa mulai berwirausaha, mereka bisa mulai berkeluarga dengan baik. Jadi kita di sini juga harus mempertimbangkan hak seseorang untuk bisa hidup, hak seseorang untuk bisa berkeluarga, bisa mengembangkan potensi di dalam dirinya, walaupun seseorang tersebut memiliki masa lalu yang buruk, tetapi tetapi dalam bernegara mungkin ada toleransi yang harus dijalankan dan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk efek jerah, biar mereka jerah ya, tidak harus dihukum mati, bisa saja itu di undang-undang itu nanti ada sedikit bisa direvisi, dalam artian bisa ditambahkan untuk hukuman bagi koruptor itu segala harta yang dimilikinya itu dirampas oleh negara, disita. Itu kan nanti untuk bisa kembali ke negara lagi, dan juga untuk para koruptor itu nanti bisa diberi modal ataupun secukupnya biar bisa berwirausaha di rumah dengan baik. Kemudian agar kita sebagai warga negara yang baik, kita itu kan juga nanti di masa yang akan mendatang mungkin saja di antara kalian ataupun saya itu menjadi dewan ataupun tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia. Kalian bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat ataupun kepada murid bila mana nanti kalian ataupun saya itu tentang tentang korupsi itu tidak baik. Itu nanti bisa disampaikan pada saat diskusi begitu tentang dampak dari korupsi, tentang buruknya korupsi. Jadi kita mulai dari bawah, mungkin penyebab korupsi itu dari keluarga juga, dari hal-hal kecil kayak kita disuruh ibu kita ke warung, kita diberi uang 10.000 beli minyak, harganya 8.000. Kita bilang ke ibu bahwa
itu harganya 10.000 Bu, padahal realitanya di warung itu harganya 8.000. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil bahwasanya korupsi itu dilakukan dari hal-hal kecil. Kalau itu dibiasakan, itu nanti bisa menimbulkan efek buruk bagi kita sebagai siswa, karena hal-hal kecil itu nanti bisa jadi kebiasaan sampai kita besar. Begitu, Pak. Baik, terima kasih penjelasan dari Mas Wahyu Sidik. Ada penjelasan lagi nggak dari kelompok kontra mengenai korupsi? Ya, kalau udah cukup dari kelompok kontra. Saya, Pak. Ini dari kelompok apa, Mas? Ya, silakan. Ya, kalau hukuman mati di sini yang ditunjukkan untuk memberi efek jera, namun di studi hukum mati itu, hukuman mati atau eksekusi hukuman mati bagi koruptor menunjukkan bahwa tindakan tersebut atau eksekusi tersebut itu tidak efektif. Jadi kalau hukuman mati yang ditunjukkan untuk memberikan efek jera, bahkan negara Kanada itu menyatakan dalam penelitiannya eksekusi tersebut itu tidak efektif. Bahkan di 143 negara negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi koruptor adalah negara yang menandatangani konvensi, dan negara-negara 143 tersebut itu mengakhiri eksekusi hukuman mati bagi koruptor. Di situ kan menandakan bahwa hukuman mati pun tidak memberikan efek jera. Mungkin ada hukuman lain yang bisa lebih efektif untuk menangani kasus korupsi, Pak. Baik, terima kasih Mbak Deni. Sepertinya tadi Mas Adam mau menambahkan juga. Mas Ya, Pak. Adam, Izin gimana? menambahkan. Iya, saya tidak setuju terkait hukuman mati bagi koruptor. Karena apa? Dengan kita melihat adanya korupsi, itu kita mengetahui celah-celah apa saja yang ada di negara kita sendiri. Seperti adanya celah untuk berbuat tindakan tersebut. Jadi keamanan ataupun sistem dari negara juga perlu diperbaiki, sehingga dengan begitu ya kita bisa memperbaiki untuk arah ke depannya. Untuk hukuman mati sendiri itu juga memang benar tidak cocok karena melanggar hak asasi manusia sendiri, karena setiap orang juga berhak untuk hidup dan menempatkan posisi sendirinya untuk berbuat lebih baik lagi dan bukan untuk dijatuhi hukuman mati. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa tanggapan dari kelompok kontra mengenai hukuman mati korupsi. Nah, selanjutnya ini saya akan kembalikan ke kelompok pro. Di sini kelompok pro bertugas untuk bukan sekedar berpendapat lagi, tapi untuk menyanggah di kelompok kontra. Silakan kelompok pro. Ya, izin menyanggah atau menanggapi dari pendapat dari pihak pihak kontra bahwa pelaku korupsi itu tidak ada hukumannya mengenai hukuman mati ya. Padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi, tepatnya pada pasal 2 ayat 2 bahwa dalam hal ini tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi dengan adanya pasal ini bahwa mungkin pidana korupsi itu dapat dijatuhkan hukuman mati apabila pelaku korupsi ini melakukan korupsinya pada saat peristiwa tertentu, misalnya dalam hal ini pandemi sekarang ini, kemudian bencana alam, kemudian pada saat kisruh ataupun demonstrasi besar-besaran juga
dapat dikenai hukuman mati. Jadi ada ketentuannya, ada undang-undangnya yang mengatur mengenai hukuman mati bagi para pelaku koruptor. Begitu, Pak. Izin menyanggah boleh, Pak? Silakan langsung saja. Oke. Akan tapi jika pasal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gimana, Pak? Mas Baldan. Kan negara kita negara yang berdasarkan Pancasila. Dan undang-undang itu kan juga dibuatnya setelah Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan negara Indonesia ini negara yang berdasarkan Pancasila. Itu gimana? Padahal di Pancasila itu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang harus dikedepankan. Gitu. Ya, sebentar untuk teman-temannya dari kelompok pro bisa juga membantu menjawab. Kelompok pro silakan menjawab, menyerang balik ke kelompok kontra. Begitu juga nanti sebaliknya kelompok kontra juga bisa teman-temannya untuk membantu menjawab, menyerang balik dari kelompok pro. Monggo. Saya Pak, izin menanggapi Pak, pendapat dari Rahmat. Ya, Monggo. jadi penerapan hukum mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan ya Mas, bagi secara hukum, undang-undang maupun secara kemanusiaan, berarti kepentingan publik. Hal ini kan dapat mengingat kejahatan korupsi itu kan berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Nah, jadi sekiranya hukuman mati itu ya perlu untuk dilakukan, kan menyangkut kepentingan luas, masyarakat luas. Jadi menurut saya sah-sah saja hukuman mati itu diterapkan bagi para pelaku korupsi. Begitu. Tapi mungkin ada upaya lain, maksudnya ada jalan lain selain hukuman mati. Jadi nggak harus hukuman mati. Karena seperti yang disampaikan teman saya tadi, hukuman mati tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, malah mengubur permasalahan yang ada gitu. Misal dihukum seumur hidup atau diberi hukuman seperti kemiskinan untuk pelaku hukuman mati. Jadi pelaku koruptor itu juga berhak untuk hidup, nggak harus dihukum mati. Gitu. Gimana? Silakan. Di Indonesia sendiri pada dasarnya sudah menerapkan kebijakan tersebut, tapi pada dasarnya implementasi itu tidak sepenuhnya dijalankan dengan benar gitu loh Mas. Jadi ada beberapa kasus temuan bahwa pelaku koruptor itu selama di penjara pun masih bisa berkeliaran gitu loh Mas. Masih bisa melakukan tindakan korupsi lagi, bisa. Kan bisa melalui tangan kanannya maupun siapa gitu kan bisa Mas. Jadi menurut saya pidana hukuman mati bagi para pelaku koruptor itu penting karena walaupun di penjara pun masih bisa melakukan tindakan kejahatan lainnya. Begitu. Pak, izin menanggapi Pak. Silakan. Ini dari kelompok atau kontra? Kontra Pak. Silakan. Untuk teman-teman yang mendukung koruptor dihukum mati itu untuk kasus yang seperti apa dulu? Apakah kasus korupsi yang kecil-kecilan antara di daerah yang hanya merugikan sebesar 10 juta, 20 juta itu apakah sama rata di hukuman mati? Kalau sama rata dihukum mati, itu efeknya hanya akan menambah pembengkakan uang atau bagian dari pemerintah untuk mengurusi kasus-kasus tersebut, Pak.
Jadi negara sudah rugi atas kegiatan korupsi tersebut, tetapi malah ditambah untuk mengurus kegiatan hukuman mati tersebut, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, sebentar ya. Ini dari kelompok pro yang lain mana ini selain Mas Baldan? Kok temennya nggak dibantu ini? Ayo, ayo yang lain mana? Oke, menanggapi tadi ya. Jadi hukuman itu tidak harus hukuman mati. Jadi bisa hukuman yang lain. Karena ya tadi, kembali tadi, hukuman mati tidak menyelesaikan sebuah masalah, malah memendam sebuah masalah. Yang seperti yang dikatakan Mas Alfian tadi. Malah membengkakkan kerugian negara sehingga bisa merugikan orang lain lagi. Kan malah menjadi bumerang bagi yang menerapkan hukuman mati tersebut gitu. Ya, Tapi gini Mas, kalau bukan hukuman mati, terus hukuman apa yang diterapkan? Apakah hukuman lain itu bisa memberi efek jera? Kan juga belum pernah dicoba hukuman mati di Indonesia untuk terkait korupsi. Siapa tahu akan memberikan efek jera. Ya jangan gitu toh Mas. Kita itu kalau memutuskan sesuatu hukum itu harus dikaji dalam-dalam dulu. Seperti contoh tadi yang kasus narkoba, nyatanya sudah ada hukuman seumur hidup maupun hukuman mati. Nyatanya di temuan di lapangan masih ada kok, masih banyak, masih tinggi indeks pemakaian narkoba di Indonesia. Apakah hukuman mati ini jalan satu-satunya untuk menuntaskan masalah korupsi di Indonesia itu loh Mas? Kalau menurut Mas gimana? Tapi untuk kalau bukan hukuman mati, hukuman seperti apa, Mas? Menurut pandangan Ya tadi kan sudah dijelaskan beberapa teman-teman yang tidak setuju toh. Seperti hukuman seumur hidup atau seperti Mas Sidik kan jadi apa? Pemiskinan untuk pelaku koruptor atau misal membuat aturan-aturan yang baru mengenai apa ya? Mengenai upaya pemberantasan korupsi, tetapi tidak harus hukuman mati gitu. Kita juga harus melihat dasar negara kita, bahwasanya ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Walaupun menurut saudara itu hukuman mati adalah jalur satu-satunya untuk membersihkan korupsi, menjadikan seorang koruptor jera terhadap tindakannya tersebut, akan tetapi juga harus melihat nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita gitu. Ya, isi menanggapi ya. Jadi intinya kalau penerapan hukuman mati bagi para pelaku itu selain memberi efek jera juga memberikan pencegahan jadi kepada para koruptor. Jadi misalnya kalau ingin melakukan, wah ini berarti ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi para pelaku koruptor. Jadi undang-undang yang dibuat mengenai koruptor ini tidak hanya langsung diterapkan, tetapi juga untuk di pencegahan bagi para pelaku koruptor itu sendiri. Jadi sebagai was-was gitu loh, sebagai ada yang mengatur. Jadi tidak semena-mena mereka itu melakukan tindakan korupsi. Ya walaupun korupsi itu kan jelas-jelas merugikan masyarakat luas ya. Jadi dilihat dari presentasinya, misal korupsinya dari skala 10 sampai 100 juta itu masih wajar. Palingan di penjara maksimal 5 sampai 10. Tetapi kalau
korupsinya sampai miliaran, apalagi sampai triliunan, itu jelas-jelas sudah merugikan bangsa Indonesia. Jadi dalam konteks ini korupsi harus dihukum mati dilihat dari seberapa mereka itu melakukan atau seberapa banyak mereka melakukan korupsi, begitu. Saya mau menambahkan, Pak. Gini, setelah melakukan kajian mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, saya menemukan pasal 2 ayat 1 ini di dalamnya berisikan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini ayat 1-nya. Ayat 2-nya dituliskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Kalau misalnya tindak pidana korupsi itu kan dalam ayat 1 kan udah dijelaskan hukumannya apa saja. Apabila hukuman itu masih kurang efektif, nah tindak pidana mati dapat dijatuhkan gitu. Jadi sah-sah aja bila dilakukan. Kalau udah kayak kok orang ini melakukan tindak korupsi kok nggak ada jerahnya kayak gitu kan, dijatuhkan tindak pidana mati itu sah-sah aja. Itu Pak. Izin menanggapi ya. Jadi di sini saya kontra dengan yang disampaikan teman-teman tadi. Di sini saya akan coba jelaskan dari sisi agama tentang tentang koruptor itu tadi. Bahwasanya dalam hukum Islam itu, meski di dalam Al-Quran itu tidak ada nas ataupun hadis tentang hukuman mati bagi koruptor, tetapi masih ada hukum takzir. Sehingga asalkan sistem dan aparat hukumnya baik, pelaku koruptor itu tetap bisa menerima hukuman setimpal ataupun hukuman mati yang dimaksud teman-teman tadi. Tetapi di Indonesia sendiri itu kita tahu pemerintahan itu, pemerintah ataupun penegak hukum itu masih banyak yang bermain tentang segala keputusan yang diambil oleh negara tentang koruptor. Jadi menurut saya itu hukuman mati tidak bisa diterapkan, dan karena aparat negara di Indonesia itu juga belum bisa dikatakan bersih, belum bisa dikatakan amanah dalam mengemban tugas yang disampaikan, yang diamanahkan ke mereka. Kemudian tentang dari agama lain, tentang ayat dari Alkitab Kolase 3 halaman ayat 8 sampai 10. Dalam ayat ini kita dituntut untuk memiliki hidup yang baru dengan cara melepaskan segala kepribadian lama yang buruk beserta praktek-prakteknya dan mengenalkan pribadi yang baru yang mana telah dan akan dibentuk oleh Tuhan menjadi seturut dengannya. Jadi mengapa saya mengambil dua kutipan dari dua agama? Karena di sini saya mencoba menyampaikan dengan sesuai kebinekaan kita. Kita tidak bisa mengambil keputusan hanya karena kita
agama mayoritas ataupun apa, tetapi kita juga harus mempertimbangkan banyak agama. Jadi kalau menurut Islam itu bisa dihukum mati, tetapi harus mempertimbangkan dari penegak hukumnya itu udah baik apa belum, dan juga kalau dari Alkitab itu tadi kita berhak untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang dan juga sesuai dengan tuntutan Tuhan. Jadi itu kalaupun solusi tentang koruptor, tentang hukuman bagi koruptor itu nanti bisa bisa kita ngasih kayak pencerahan ke mereka tentang beragama yang baik, tentang norma-norma yang baik. Jadi koruptor itu melakukan semua itu mungkin dia tidak mempelajari agama yang baik. Jadi bila mana seseorang sudah belajar agama dengan baik, mungkin bisa paham tentang norma-norma yang ada di dalam agama, dan juga tindak pidana koruptor itu nanti, tindak pidana koruptor itu juga kegiatan yang juga melanggar norma yang ada di dalam agama, begitu. Ya, benar, setuju saya. Dan belum ada buktinya hukuman mati memperkecil atau membersihkan sebuah masalah. Menambahi kata dari Saudara Putri dan Saudara Baldan, walaupun sudah ada pasal yang mengatur tentang hukuman mati bagi para pelaku korupsi, nyatanya sampai saat ini belum ditemukan kasus korupsi di Indonesia yang melaksanakan hukuman mati tersebut. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri masih memiliki komitmen kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia itu sendiri, Pak. Terima kasih. Tapi Ya, Mas, ini itu bukan masih jatuhnya terlalu ada komitmen Mas, tapi terlalu enak hukuman di Indonesia. Lah melihat kasusnya Setia Novanto itu kan ramai jadi perbincangan karena stylenya layaknya seperti hotel kayak gitu kan, mewah. Nah, maka dari itu hukuman mati itu harusnya itu bisa ditegakkan gitu. Nggak cuma buat wacana undang-undang aja. Oh ya, begini. Seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi tentang fasilitas khusus bagi koruptor. Nah, itu tadi kan yang poin yang saya sampaikan dalam itu tadi. Bentar. Coba saya buka catatan saya. Tentang hukum takzir itu tadi ya. Jadi asalkan aparatnya baik. Nah, kalau menurut saya itu aparat itu kalau sistemnya begitu, itu tidak baik. Dalam artian begini, kalau saya diumpamakan, saya maling ayam, tetapi lapas saya seperti ini, saya umpel-umpelan dengan kawan saya senapi, sama-sama napi. Jadi, untuk koruptor ini, kok dapat tempat spesial? Jadi kalau koruptor uang yang banyak itu dapat tempat spesial ya Mas? Kalau tempat spesial ya nanti semakin banyak. Ya enggak, Ini gimana? Saya ngomong. Ya? Mas, bentar Mas. baik satu-satu teman-teman, satu-satu. Jadi begini, saya belum selesai ngomong tadi. Mohon maaf, ibu saya datang ngasih paket ini. Jadi lanjutan saya tentang aparat yang memilih-milih dalam tahanan. Nah, itu kan misal saya itu pencuri ayam, saya di penjara. Dia Setia Novanto sebagai pencuri uang negara itu dapat fasilitas penuh dari negara. Tentang enggak negara sih, tentang lapas VIP kayak hotel gitulah.
ataupun yang ada di OYO itu. Jadi itu untuk koruptor itu seharusnya disamaratakan dengan penjahat-penjahat ataupun pelaku tindak pidana lainnya. Jadi nggak ada klasifikasi, nggak ada perbedaan antara si penjahat ini pencuri ataupun pencuri ayam dengan pencuri uang negara itu harus sama. Jadi nggak ada perbedaan tentang tentang tempatnya. Jadi itu salah satu poin yang bahwa bila aparatnya baik bisa diterapkan. Ini kan aparatnya juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa seseorang yang mempunyai kedudukan ataupun dapatkan fasilitas ataupun bisa dapat lapas yang baik, berbeda dengan kita sebagai warga negara yang kelasnya menengah ke bawah itu ditempatkan di tempat yang seadanya, seala kadarnya. Begitu. Oke, ini berhubung waktunya sudah habis, teman-teman sangat variatif sekali menjawab. Jadi kesimpulannya mata pembelajaran pada kelompok pagi hari ini, kesimpulannya semuanya lulus, dalam artian semuanya aktif, semuanya nggak ada yang pasif seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, dari sekian banyak jawaban akan Bapak tarik sedikit kesimpulan saja mengenai mati yang diterapkan di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya memang benar, korupsi itu merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa, yaitu kejahatan yang merugikan orang banyak. Tetapi apabila hukuman mati diterapkan di Indonesia itu ada faktor-faktornya. Yang pertama, belum ada undang-undang atau pasal yang mengatur tentang hukuman mati tersebut. Tetapi apabila dihukum mati, itu menurut Pak Guru sendiri malah bertentangan dengan Pancasila. Karena itu seharusnya yang berhak mencabut nyawa seseorang itu Tuhan, bukan manusia ataupun negara seperti itu. Jadi kesimpulannya pesan dari Bapak, untuk kalian sebagai generasi penerus bangsa, jangan sekali-sekali melakukan perbuatan korupsi. Korupsi di sini ada korupsi uang maupun korupsi waktu. Pesan dari Bapak cukup itu. Terima kasih untuk yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Semoga kalian lancar sekolahnya. Semoga kalian bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi menjelang siang kali ini, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun tempat. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya sudah Bapak siapkan di learning psikologi. Jangan lupa materinya dibuka, Jangan lupa tugasnya ada 5 soal saja mengenai korupsi. Jangan lupa dikerjakan. Deadline-nya masih lama, 2 minggu lagi. Silahkan 2 minggu itu dimaksimalkan, bisa buat holiday terlebih dahulu ke Tawangmangu atau kemana gitu ya. Terima kasih. Lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.